Kemarin tiba-tiba kita tersentak-sentak, orang bilang apa, kesaktian luar biasa, dari Oktober, November, Desember, Januari 40.000 rumah sudah dibangun. Bagaimana mempertanggungjawabkan itu? Tadi saya tanya sama Bung Fahri sebelum acara, itu betul itu 40.000? Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait alias ARA mengatakan sudah ada 40.000 rumah atau hunian rakyat yang dibangun pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kami melaporkan sampai saat ini ada sekitar 40.000 rumah yang sudah kami bangun per 20 Oktober ya. Dan itu juga akan terus bertambah, kata Pak Marwarar kepada wartawan usai menemui Presiden Prabowo di Istana Negara Jakarta pada Selasa 7 Januari 2025. Untuk pembangunan rumah tersebut, Menteri ARA menyebut pemerintah menggunakan berbagai lahan sitaan negara, diantaranya lahan dari Kejaksaan Agung, tanah hasil korupsi yang disita, BLBI, lahan yang tidak diperpanjang HGU-nya, sudah tidak diperpanjang, dan berbagai jenis lainnya. Pak ARA mengatakan rumah atau hunian tersebut diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di bawah 8 juta rupiah. Pemerintah pusat, kata beliau, fokus memberikan hunian kepada masyarakat yang tidak punya gaji tetapi punya penghasilan. Seperti bapak penjual bakso, bapak penjual sayur, dan sebagainya itu tidak punya gaji tetapi punya kegiatan usaha. Kami membuat skema, cara, sehingga rakyat juga bisa memiliki rumah, ujarnya. Pak Marwarar Sirait mengatakan Pak Prabowo memiliki perhatian khusus terhadap program ini. Pak Prabowo ingin keadilan untuk semua masyarakat Indonesia. Itu menjadi perhatian Bapak Presiden. Artinya keadilan itu harus dijalankan bukan hanya kepada yang punya gaji, tetapi juga yang tidak punya gaji, tidak bersifat pegawai, tetapi yang bergerak di sektor informal. Itu menjadi perhatian beliau, pungkas Pak Marwarar. Kami melaporkan sampai saat ini ada sekitar 40.000 rumah yang sudah kita bangun per 20 Oktober. Ya. Dan itu juga akan terus bertambah. Mengenai lahan, kami mendapatkan arahan yang sangat jelas bahwa memang lahan-lahan yang ada, misalnya dari Kejaksaan Agung, dari tanah-tanah hasil korupsi yang disita, kemudian juga dari BLBI, kemudian juga dari yang HGU-nya sudah tidak diperpanjang, dan berbagai jenis lainnya, itu akan masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, kemudian ke Bank Tanah, kemudian akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan. Ya, terutama buat masyarakat berpenghasilan rendah, MBR, yaitu yang berpenghasilan 8 juta ke bawah. Jadi kita akan membuat skema itu. Kemudian juga mengenai pembiayaan, kita bersyukur karena kita sudah bisa memberikan kepada masyarakat yang tidak punya gaji tapi punya penghasilan, seperti bapak penjual bakso, bapak penjual sayur, ya, dan sebagainya, itu tidak punya gaji tapi punya kegiatan usaha. Kita membuat skim, cara sehingga rakyat juga bisa memiliki rumah dengan yang memiliki penghasilan tadi. Ya, dengan cara-cara mensupervisi, mendampingi, melihat kepada tempat jualannya dan sebagainya. Itu menjadi perhatian Bapak Presiden. Artinya keadilan itu harus dijalankan bukan hanya kepada yang punya gaji, tetapi juga yang tidak punya gaji, tidak bersifat pegawai, tetapi yang bergerak di sektor informal. Itu menjadi perhatian beliau.
Namun informasi ini langsung terbantahkan oleh Adiana Pitupulu, politisi yang terkenal dengan sikap vokalnya, menertawakan janji itu dalam diskusi yang berjudul Proyek 3 Juta Rumah Prabowo, Minim Fulus dan Tanpa Arah. Adian face to face dengan Wakil Menteri Perumahan Fahri Hamzah. Juga ada nama Boni Z Minang, seorang anggota Satgas Perumahan. Adian menyoroti program 3 juta rumah gratis yang mencecar apakah 2 juta rumah di desa dan 1 juta di kota semua gratis. Pak Fahri mengatakan semua gratis. Pak Adian kembali mengejar, yakin benar enggak Pak Fahri? Pak Fahri kemudian menjawab, belum jadi keputusan, ya nanti kita lihatlah jawabnya. Dalam pemaparannya, Pak Adian juga membungkam Fahri Hamzah dan juga Boni Minang. Adian mengatakan kesaktian luar biasa dalam kurun waktu kurang lebih dari 3 bulan. Sudah 40.000 rumah dibangun. Ia lantas mempertanyakan bagaimana mempertanggungjawabkan hal tersebut. Namun ia pun menjelaskan lebih lanjut bahwa ternyata perumahan itu dibangun di zaman Pak Jokowi. Kemarin tiba-tiba kita tersentak-sentak. Orang bilang kesaktian luar biasa dari Oktober, November, Desember, Januari 40.000 rumah sudah dibangun. Bagaimana mempertanggungjawabkan itu? Tadi saya tanya sama Bung Fahri sebelum acara, itu betul itu 40.000? Dia bilang itu waktu dibangun zaman Jokowi. Ya jangan diklaim dong. Jangan dong kerbau punya susu sapi punya nama gitu loh. Bahwa kemudian seolah-olah dalam 4 bulan hampir semua teman-teman kontraktor kontak saya, gimana ngitungnya yang 40.000 rumah dalam 4 bulan APBN-nya belum kelar. Pak Prabowo sebagai pemimpin yang menaungi janji ini ikut menjadi sorotan. Dalam benak masyarakat, pertanyaan besar menggantung, apakah ia tidak malu memiliki tim yang menjadi bahan tawa publik? Kemudian juga tadi kami laporkan, kurang lebih nanti tanggal 20 Januari itu 3 kali 30, 90 hari, ya, ada beberapa kebijakan di pemerintahan Presiden Prabowo yang pro rakyat yang sudah kami lakukan berkat dukungan kerjasama dari Kabinet Merah Putih secara tim, karena kami diminta kerjasama dengan tim Bappenas, ya, Mendagri, Menteri Keuangan, ya, ATR dan lain sebagainya, semua mendukung. Seperti satu, kita sudah membuat SKB Mendagri, Menteri PU dan kami, yaitu bagaimana BPHTB itu bisa 0%, yang harusnya bayar 5%, dan itu sangat membantu rakyat.